Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Renatulina dari Prodi Akuntansi Fakultas Psikologi dan Bisnis. Saya dari kelompok 7 Jekma. Di sini saya ingin merangkum hasil dari materi-materi yang diadakan di aspek PKKMB Equity 2024 pada tanggal 8 Agustus. Materi yang pertama adalah pencegahan penanganan kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah perbuatan merendahkan, melecehkan, dan menghina serta menyerang tubuh atau fungsi reproduksi karena tingginya relasi atau kuasa atau gender yang berakibat penderitaan spesifik atau mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan. PPKS tersendiri ada karena setiap perguruan tinggi harus membentuk PPKS dan PPKS di UTM telah menangani 9 kasus dan kebanyakan pelakunya adalah mahasiswa Kemendikbud berupaya memenuhi hak-hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perasa aman. Sanksi yang biasanya diberikan adalah administratif atau ringan berupa permohonan maaf lalu menengah jika mendapatkan beasiswa maka akan dicabut. Yang ketiga adalah berat, yaitu di DO. Biasanya pelaku melakukan kekerasan seksual kepada orang yang kuasanya di bawahnya. Materi kedua disampaikan oleh Bapak Muhammad Reza Adianto, sarjana pendidikan Magister Manajemen, tentang berpikir kritis. Pengertian dari berpikir kritis itu adalah melihat suatu fenomena secara objektif. Ada pula sifat kritis. Pengertian dari sifat kritis adalah jenis berpikir yang mempertanyakan, menganalisis, memfokuskan, mengevaluasi, dan membuat penilaian tentang apa yang Anda dengar, baca, katakan, atau tulis. Berpikir kritis tidak berarti bersikap negatif atau fokus terhadap kesalahan, tetapi berpikir kritis berarti mampu mengklarifikasi pemikiran sehingga dapat mencari masalah atau informasi sehingga mendapatkan keputusan yang tepat. Hal-hal yang perlu dipelajari adalah clarify, question, identify, analysis, evaluate, correct. Sifat-sifat pola pikir kritis yang pertama adalah skeptis namun terbuka, 2 analitis, 3 logis, 4 objektif, 5 ingin tahu, 6 berpikir independen, 7 konsisten, 8 berorientasi pada bukti, 9 terbuka terhadap kesalahan, 10 komunikatif, 11 evaluatif, 12 efektif. Materi yang ketiga adalah keterampilan komunikasi yang mendengar aktif dan berbicara efektif disampaikan oleh Bapak ini. Nah, materi yang ketiga yaitu keterampilan komunikasi yang mendengar aktif dan berbicara efektif. Nah, ini disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Jazili, sarjana ekonomi. Mendengar aktif menurut beliau adalah mendengar dan menyambungkan kata, maksudnya adalah memberikan perhatian penuh pada pembicara sampai paham apa yang dimaksud. Komunikasi dapat membantu mahasiswa untuk membangun relasi, menyampaikan ide, memecahkan masalah, meningkatkan kepercayaan diri. Tujuannya meningkatkan kesadaran, mengembangkan kemampuan dengarnya, meningkatkan kemampuan berbicara, melatih peserta. Unsur-unsur dari keterampilan komunikasi adalah isi pesan, bahasa, nada, suara, dan tutur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.